Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagi informasi atau materi terkait perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mungkin pada video kali ini nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua, khususnya karyawan dan karyawati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Dan adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah mengenai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut RPJMDes, yaitu tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun pengertian rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut RPJMDes yaitu adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu selama 6 tahun sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 pasal 1 ayat 18. Gambaran umum terkait perencanaan pembangunan desa adalah proses atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun kesimpulan yang terlibat di dalam perencanaan pembangunan desa adalah yang pertama pemerintah desa, yang kedua adalah BPD, yang ketiga adalah unsur masyarakat. Dan tujuannya tidak lain yaitu untuk pembangunan desa itu sendiri. Dalam rangka perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disusun dengan kewenangan pemerintah desa tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan ada tambahan satu bidang lagi yaitu bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam hal ini yaitu dilaksanakan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota, dalam hal ini yaitu Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinas PMD, serta didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, pihak ketiga di bawah koordinasi camat, serta tim pendamping DES yang berasal dari unsur tenaga teknis dari lintas OPD, yaitu meliputi Dinas PUPR, Bapeda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, dan Dinas PMD itu sendiri. Di dalam perencanaan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu selama 6 tahun. Lalu menyusun RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu penjabaran dari RPJM, dengan jangka waktu 1 tahun. Adapun perencanaan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa dan pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. RPJM atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yaitu memuat A. Visi dan misi kepala desa, B. Arah kebijakan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Adapun pengertian SDGs adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs desa sampai dengan tahun 2030. C. Rencana program atau kegiatan yang meliputi 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 2. Pelaksanaan pembangunan desa, 3. Pembinaan kemasyarakatan desa, 4. Pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Dan RPJM ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Dalam tahapan penyusunan RPJM desa, kepala desa harus segera membentuk 1. Tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari pembina, dijabat oleh kepala desa, ketua, dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, sekretaris, ditunjuk oleh ketua tim, dan anggota terdiri dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Adapun jumlah dari tim penyusun RPJM desa yaitu paling sedikit 7 orang dengan komposisi paling sedikit 30% melibatkan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dan adapun dari tugas tim penyusun RPJM desa yaitu pertama, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, 2. Pengkajian keadaan atau kondisi desa, 3.
Menyusun rancangan RPJM Desa. 4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa. Di dalam tahapan penyusunan RPJM Desa, harus tetap memperhatikan yang pertama, arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. 2. Keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, dan kelompok marginal rentan lainnya. Selanjutnya, tahapan penyusunan RPJM Desa yang kedua yaitu menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Tujuannya yaitu untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota dengan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan. Adapun arah kebijakan yang dihasilkan yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. 2. Rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. 3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kota. 5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan. Tahapan selanjutnya di dalam penyusunan RPJM Desa yang ketiga yaitu adalah pengkajian keadaan atau kondisi desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa. Dan adapun tujuannya yaitu adalah mempertimbangkan kondisi objektif keadaan dan kondisi desa. Dan adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, menyelaraskan data desa. 2. Menggali gagasan masyarakat. 3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Tahapan selanjutnya di dalam penyusunan RPJM Desa yang keempat yaitu adalah menyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Hal-hal yang dibahas di dalam Musrenbangdes yang pertama yaitu adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kedua, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa. 3. Rencana prioritas kegiatan 5 bidang dan 1 diantaranya penanganan darurat desa. 4. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. Dan adapun hasil kesepakatan dari Musrenbangdes yaitu dituangkan di dalam berita acara dan akan menjadi pedoman penyusunan RPJM Desa. Setelah pedoman penyusunan rancangan RPJM Desa disepakati, maka tim penyusun RPJM Desa segera menyusun dokumen RPJM Desa dan diserahkan kepada kepala desa. Dari kepala desa, dokumen tersebut akan dipelajari dengan sesama dan apabila ada perbaikan maka akan dikembalikan lagi ke tim penyusun RPJM. Dan apabila dokumen tersebut disetujui, maka kepala desa segera melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dengan penetapan RPJM Desa, pertama, rancangan RPJM menjadi lampiran rancangan Perdes menjadi RPJM Desa. 2. Kepala desa membahas dan menyepakati bersama BPD untuk menjadi Perdes. 3. Mensosialisasikan RPJM Desa kepada masyarakat melalui forum pertemuan. Di dalam penetapan RPJM Desa, keluaran atau output yang dihasilkan yang pertama yaitu adalah perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dalam hal ini adalah keuangan desa. Dan output yang kedua yaitu adalah Perdes atau peraturan desa. Adapun perbedaan keduanya yaitu adalah APBDes harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan Perdes atau peraturan desa cukup menyepakati yaitu dari kepala desa dan BPD. Berikut tadi materi pertama tentang perencanaan desa, dalam hal ini adalah RPJM Desa atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan desa yang kedua yaitu adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pada tahapan penyusunan RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki alur penyusunan diantaranya 1. Membentuk tim penyusun RKP Desa. 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. 3. Pencermatan ulang RPJM Desa. 4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 5. Musrenbang Desa dalam rangka membahas rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 6. Musyawarah desa dalam rangka membahas dan mengesahkan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Di dalam penyusunan RKP Desa, kepala desa harus segera mempersiapkan dan menyusun rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa. Dan adapun tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari pembina dijabat oleh kepala desa, ketua dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, sekretaris ditunjuk oleh ketua tim, dan anggota terdiri dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.
Adapun jumlah tim penyusun RKP desa paling sedikit 7 orang dengan komposisi paling sedikit 30% melibatkan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Di dalam penyusunan RKP desa yang kedua yaitu adalah pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. RKP desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Des disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan, yang itu diantaranya data rencana program dan daftar kegiatan yang masuk ke desa. Rencana pembiayaan pembangunan desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Des disusun berdasarkan 1. Perkiraan pendapatan asli desa. 2. Pagu indikatif dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Pagu indikatif alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota. 4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. 5. Sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya di dalam penyusunan RKP desa yang ketiga yaitu adalah pencermatan ulang RPJM desa. Pencermatan ulang RPJM desa dilakukan dengan cara 1. Mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. 2. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya, yaitu tertuang dalam dokumen RPJM desa. 3. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs desa. 4. Mencermati daftar usulan masyarakat desa perihal program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk mencapai SDGs desa. 5. Mencermati rencana kerjasama antara desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa, sehingga menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. Dalam penyusunan RKP desa yang keempat yaitu adalah penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Rancangan RKP desa paling sedikit memuat 1. Evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. 3. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. 4. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak lain. 5. Rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. 6. Tim pelaksana kegiatan TPK. Tim penyusun RKP Des menyampaikan rancangan RKP Des kepada kepala desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Tim penyusun RKP Des menyampaikan rancangan RKP Des kepada kepala desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Dan apabila kepala desa tidak menyetujui, maka kepala desa meminta tim penyusun RKP desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan dari tim penyusun RKP desa. Dan apabila kepala desa menyetujui, maka kepala desa meminta BPD untuk melaksanakan dan menyelenggarakan musyawarah desa tentang perencanaan desa. Penyusunan RKP desa yang kelima yaitu adalah Musrenbang desa untuk membahas rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Musrenbang desa sebagaimana dimaksud membahas dan menyepakati 1. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs desa merujuk pada sistem informasi desa. 2. Rancangan RKP Des terkait dengan pembidangan program dan kegiatan serta sumber pendanaan. 3. Prioritas program dan atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM desa. Hasil kesepakatan Musrenbang desa dalam pembahasan rancangan RKP desa dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Selanjutnya, di dalam penyusunan RKP desa yang keenam yaitu adalah musyawarah desa untuk membahas dan pengesahan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Pembahasan dan pengesahan RKP desa sebagaimana dimaksud yaitu meliputi 1. Pembahasan rancangan RKP desa. 2. Penetapan rancangan RKP desa melalui berita acara musyawarah desa. 3. Pengesahan dokumen RKP desa. Berita acara musyawarah desa atau Musdes ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan dari masyarakat desa. Pengesahan dokumen RKP desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan desa atau Perdes tentang RKP desa oleh kepala desa dan ketua BPD. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, semoga dapat menjadikan referensi yang berguna dan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun, khususnya di wilayah pemerintah masyarakat desa. Dan selanjutnya saya sampaikan video tentang Des perencanaan atau pendampingan kepada desa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 198 desa.
Dan pelaksanaan DES kali ini, tim DES dibentuk 4 tim berasal dari unsur personil dari perwakilan masing-masing OPD terkait, dan berikut videonya. Terkait dengan penyusunan RAB. Ya, baik. Saat ini kendalanya apa dan sarannya apa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya KAUR? Jadi gini Mas, untuk kami kendalanya di lapangan itu karena kami yang pertama, kami kebanyakan yang menjadi KAUR perencanaan itu bukan orang teknik, itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang kami tidak pernah menerima pelatihan untuk membuat RAB secara mumpuni. Ini kami terpaksa dan dipaksa untuk bikin RAB ini. Kami dulu pernah menyewa salah satu jasa konsultan. Di situ ada RAB yang memakai rumus dengan Excel. Itu ketika kita klik 1, 2, yang penting kebutuhan ini kita masukkan di situ, sudah menjadi RAB dan sekaligus gambarnya juga seperti itu. Tetapi kami juga masih ragu apakah ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan secara legal formal, secara hukumnya sudah bisa atau belum. Karena tidak linear tadi. Tidak linear. Lihat dari pendidikannya. Iya, apalagi teman-teman ada yang backgroundnya dari pendidikan, ada yang backgroundnya dari hukum, ada yang backgroundnya dari hanya SMA, seperti itu. Ada yang backgroundnya bahkan ada yang pakai C. Tetapi kan sedangkan kita tidak pernah belajar secara langsung tentang teknik, khususnya teknik sipil seperti ini. Harapan kami bisa mendapatkan semacam bimbingan teknis atau pelatihan teknis yang itu sekaligus kalau bisa dimunculkan legal formalnya atau artinya itu sertifikat gitu. Iya, sertifikat itu ketika nanti ada gitu. Ketika nanti ada pemeriksaan daripada pihak-pihak terkait, baik daripada inspektorat dan lain sebagainya, kami ada dasar hukumnya. Ini yang bikin siapa? Oh, KAUR perencanaan A. Itu dasarnya apa? Beliau dapat ini kan? Oh, sudah pernah mendapat pelatihan ini. Jadi kan lebih legalitasnya terus lebih aman gitu. Jadi kekuatan hukumnya lebih ada gitu Mas. Oh gitu ya. Kalau kita memakai jasa konsultan itu iya, kalau memang kita pakai, kita benar-benar kita bangun, iya kita bisa menganggarkan untuk konsultan. Tetapi kalau kegiatan yang belum tentu terbangun, sedangkan kita di namanya untuk penyusunan APBDes ini di RKP dan juga di RPJMDes kan tidak semuanya terbangun. Nah itu kan sedangkan di situ harus muncul nominal nilainya. Meskipun tidak harus valid 100%, minimal di 90% mendekati gitu. Nah itu kalau kita tidak ada SDM daripada orang desa sendiri kan tidak mungkin. Untuk tahap perencanaan di desa, untuk penyusunan RKP desa itu kalau sampai tahap sekarang Desa Sukasari sudah sampai kesepakatan dengan BPD. Jadi dari awal bulan Mei kita melaksanakan musdus. Musdus itu menampung aspirasi dari masyarakat yang tertuang dari RPJM, kemudian kita usulkan untuk dimasukkan ke dalam RKP. Nah, dalam tahapan penyusunan RKP itu usulan-usulan dari masyarakat ada berupa kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisik itu dalam prosesnya kan perlu juga kader-kader teknis yang perlu atau dibutuhkan paham terkait dengan teknis pembuatan atau istilahnya pengadaan kegiatan-kegiatan yang fisik. Kemudian terkait dengan harapan, memang selama dalam perjalanan penyusunan itu tim pelaksana kegiatan itu untuk penyusunan desain RAP itu perlu pendampingan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang ternyata belum dipahami atau mungkin perlu ada dampingan dari
dinas-dinas terkait. Misal kalau kegiatan-kegiatan pembangunan rabat beton, istilahnya kan harus ada analisanya dan lain sebagainya, itu perlu pendampingan. Harapannya nanti suatu saat jika diperlukan itu ada bimbingan-bimbingan teknis dari dinas terkait agar tim pelaksana kegiatan tersebut dapat bekerja dengan maksimal. Mas. Langsung nggih. Nggih. Terima kasih Mas. Jadi intinya gini, terkait dengan adanya DES kabupaten itu sebetulnya yang pertama ada di DES di tingkat kecamatan. Nah, kegiatan DES perencanaan ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan desa dalam proses penyusunan RKP DES tahun anggaran 2023. Nah, kegiatan di kabupaten ini DES ini tujuannya untuk melihat sejauh mana kesiapan desa dalam penyusunan RKP untuk persiapan pembangunan di 2023. Yang di DES di kabupaten itu tahapannya mulai dari musyawarah dusun, musrenbang sampai tahapan rancangan RKP DES. Itu yang di DES di tingkat kabupaten. Terkait dengan hambatan Pak, niku terkait DES itu sebetulnya tidak ada. Tapi saya di tahun ini merasa senang selaku pendamping karena semua OPD dilibatkan. Ini bukan berarti kami menoleh ke belakang kurang bagus, bukan, tapi di tahun ini lebih komplit, lebih bagus karena dari semua OPD dilibatkan, dari semua bidang, PKK, dari PU, dari inspektorat, dari PMD, dari kesehatan. Jadi semuanya bisa mengecek usulan desa yang masuk di RKP dari semua 4 bidang, mulai pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan penanggulangan. Nah, harapan ke depan kegiatan-kegiatan ini Mas itu bisa dilaksanakan terus supaya alur tahapan perencanaan di desa ini lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu terkait dengan penjelasan terkait DES di tingkat kabupaten. Terkait dengan harapan untuk dari masyarakat desa khususnya untuk dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di dalam menyusun estimasi biaya, itu ada kendala nggak Mas? Ada Mas, terima kasih. Kemarin kami selaku mendampingi desa itu banyak masukan dari perangkat khususnya terkait dengan tim penyusun RKP-nya yang pada waktu yang tugasnya merancang, membuat perencanaan terkait pembangunan desa. Kalau bisa ada bintek terkait dengan penyusunan RAB, karena SDM Nyun Sewu perangkat niku masih masih agak kurang dalam konteks penyusunan rencana anggaran biayanya. Yang terutama terkait dengan bidang pembangunan bidang 2 fisiknya. Jadi harus ada bintek atau pelatihan terkait dengan pembuatan RAB dan desainnya. Harapan dari perangkat desa seperti itu. Jadi kendala kenapa? Salah satunya karena RAB-nya. Padahal dituntut di kabupaten itu semua yang masuk di RKP harus ada lampiran RAB. Ya, yang banyak usulan bidang pembangunan bidang 2 yang fisik. Lah itu desa masih agak kendala. Makanya harapannya ke depan ada bintek atau ada semacam pelatihan terkait dengan penyusunan RAB niku wau. Mungkin itu Mas. Yes, terima kasih. Tambahan.